Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan 12 ini, kita akan mempelajari analisa produktivitas dengan menggunakan rancangan percobaan faktorial. Latar belakang mengapa harus melakukan penelitian faktor ganda adalah respon organisme terhadap setiap faktor tunggal dapat berbeda tergantung taraf faktor lainnya, sehingga perlu diperhatikan percobaan dengan 2 atau lebih faktor yang mempengaruhi. Langkah-langkah prosedur untuk rancangan kelompok lengkap. Langkah-langkah ini disusun sekaligus dalam contoh supaya lebih mudah dan cepat dimengerti, mudah dipahami. Jadi, di sini ada 2 perlakuan, yaitu aplikasi pupuk nitrogen terdiri dari 5 taraf, yaitu N0, N1, N2, N3, dan N4. Dan perlakuan yang kedua adalah asal persilangan kelapa sawit, ada 3, terdiri dari 3 taraf, yaitu V1, V2, dan V3 dengan jumlah ulangan 4, yaitu ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Tahapan selanjutnya adalah penataan plot di lokasi penelitian. Terlebih dahulu tentukan kombinasi perlakuan. Jumlah kombinasi perlakuan antara 3 jenis varietas dan 5 taraf dosis pupuk adalah 15 kombinasi. Setelah kombinasi perlakuan diperoleh, maka kombinasi tersebut disusun secara acak di masing-masing ulangan. Contohnya seperti pada slide berikut ini. Produksi 3 persilangan kelapa sawit diujikan dengan 5 taraf nitrogen dalam rancangan acak kelompok lengkap faktorial. Penyusunannya dalam tabel sesuai slide berikut ini. Berikut adalah data lanjutan dari slide 7. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut. 1. Menyusun tabel analisa sidik ragam. Banyaknya ulangan dinyatakan dengan R. Taraf faktor A yaitu persilangan dengan A, dan taraf faktor B yaitu dosis pupuk nitrogen dinyatakan dengan B. Selanjutnya disusun sidik ragamnya sesuai tabel berikut. Hitung jumlah perlakuan atau T, jumlah ulangan dalam kurung R, dan jumlah umum. Kemudian hitunglah JK umum, JK ulangan, JK perlakuan, dan JK galat menggunakan rumus-rumus berikut. Faktor koreksi atau FK sama dengan G kuadrat dibagi dengan R kali A dikali B. JK umum sama dengan sigma XI kuadrat dikurang FK. JK ulangan sama dengan sigma RI kuadrat dibagi dengan A kali B dikurangi dengan FK. JK perlakuan adalah sigma TI kuadrat dibagi dengan R dikurangi FK. JK galat sama dengan JK umum dikurang JK ulangan dikurangi dengan JK perlakuan. Susunlah faktor A dan faktor B seperti pada tabel berikut ini. Tabel ini disebut juga sebagai tabel Dwi kasta. Nitrogen di kolom 1
dan V1, V2, V3 di kolom 2, 3, dan 4. Sehingga di kode bintang 1 adalah data rata-rata N0 V1 dari tabel sebelumnya. Demikian kalau bintang 2 adalah rata-rata N0 V2. Diselesaikan untuk semua kotak dengan jumlah V dan jumlah N sesuai pada tabel. Hitung ketiga komponen faktorial dari jumlah perlakuan, dari jumlah kuadrat perlakuan sebagai berikut. JKA sama dengan sigma A kuadrat dibagi dengan RB dikurangi dengan FK. JKB sama dengan sigma B kuadrat dibagi dengan R kali A dikurangi dengan FK. JKA B atau JK interaksi A dan B sama dengan JK perlakuan dikurangi dengan JKA dikurangi dengan JKB. Hitung kuadrat tengah atau KT untuk setiap sumber keragaman dengan membagi JK dengan DB yang bersangkutan. Langkah ke-6, hitunglah nilai F untuk menguji beda nyata perlakuan sebagai berikut dengan rumus F sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Langkah ke-7, dapatkan nilai F tabel dari tabel distribusi F dengan F1 DB perlakuan, kemudian rumusnya T kurang 1, dan F2 DB galat dengan rumus T dikali R kurang 1 untuk taraf nyata 5% dan 1%. Langkah 8, masukkan semua nilai yang dihitung dalam langkah 3 sampai ke 7 ke dalam tabel sidik ragam. Bandingkanlah nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 1%, maka perbedaan perlakuan sangat nyata diberi tanda bintang 2. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 5%, maka perbedaan perlakuan nyata diberi tanda bintang 1. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka perbedaan perlakuan dikatakan tidak berbeda nyata, diberi tanda TN pada tabel analisis sidik ragam. Data analisa sidik ragam dilengkapi dengan nilai koefisien keragaman atau KK dengan rumus rataan umum sama dengan G dibagi dengan N. Sehingga KK rumusnya adalah akar dari KT galat dibagi dengan rataan umum dikalikan dengan 100%. Catatan, semakin tinggi nilai koefisien keragaman, maka semakin rendah keandalan percobaan. Jadi yang lebih bagus adalah apabila koefisien keragaman semakin rendah. Latihan menggunakan Excel untuk rancangan acak kelompok. Pertama sekali kita copy dulu datanya dari PowerPoint. Ya, ada tadi 2 data. Ini yang terpisah, kita copy masing-masing. Kemudian kita kerjakan di Excel. Oke, sebentar kita rapikan dulu. Model penampilan datanya seperti ini gitu ya. Nah, kita
akan merubahnya ke model penampilan data supaya bisa kita kerjakan untuk mencari analisa sidik ragam. Kita copy lagi dari lembaran yang kedua, ya, dari slide berikutnya, sehingga tabelnya lengkap untuk dua ini ya, untuk dua tabel. Nah, yang kepalanya ini tidak kita perlukan, kita hapus dulu. Akan mengerjakan tabel yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk bisa mengolah data di Excel, gitu ya. Jadi di sini si V1 letaknya harus kita pindahkan ke kolom A. Dia berupa kombinasi antara N0 V1. Berarti ini yang bawahnya adalah N1 V1, kemudian di bawahnya lagi N2 V1, N3 V1, N4 V1. Jadi ini sudah bisa kita hilangkan barisnya, ya, row-nya sudah bisa kita hilangkan. Oke, nah hal yang sama kita kerjakan untuk N0 V2. Ya, N0 V2, N1 V2, N2 V2, N3 V2, N4 V2. Oke, berarti yang row 8 sudah bisa juga kita hilangkan. Oke, masuk sekarang kita di V3. Ini N0 V3, N0 V3, N1 V3, N2 V3, N3 V3, N4 V3. Nah, berarti row 13 sudah bisa kita hilangkan. Nah, seperti inilah tampilan data yang dibutuhkan kalau kita mau mengolah data rak faktorial di program Excel, gitu ya. Jadi ini kita coba kecilkan hurufnya. Oke, sudah jadi, gitu ya. Nah, setelah ini jadi, maka tahap berikutnya yang kita lakukan adalah mengambil tabel sidik ragam, ya, menyusun tabel sidik ragam, karena yang kita butuhkan pada akhirnya adalah sidik ragam, begitu. Jadi coba ini tabel sidik ragam kita ambil dari PowerPoint, ya, ini tabel analisa sidik ragam. Tabel ini nanti yang akan kita perlukan untuk mengerjakan untuk menganalisa data, gitu ya. Nah, dari tabel sidik ragam ini kita akan mengisi, pertama sekali mengisi derajat bebas. Mengisi derajat bebas. Ingat, di sini kita buat dulu kolom bantuan. Yang dibutuhkan adalah R, A, dan B, gitu ya. Apa itu R? R itu banyaknya ulangan. Banyaknya ulangan itu adalah 4. Ingat ya, per A itu adalah perlakuan varietas. Di perlakuan varietas itu ada 3 taraf. Jumlah tarafnya adalah 3. B itu adalah dosis nitrogen. Dosis nitrogen jumlahnya, oke, karena kita mulai huruf pertama itu N, V, N, kemudian V, N0, V1, N1, V1, huruf N, maka A itu kita sebut sebagai nitrogen. Nitrogen itu tarafnya ada 5, N0, N1, N2, N3, N4. Jadi dia tarafnya ada 5 si N. Kemudian si V tarafnya ada 3, V1, V2, dan V3. Nah, kita sudah bisa mengisi
ulangan ya, mengisi derajat bebas. Ulangan, derajat bebas untuk ulangan berarti R dikurang 1. 4 dikurang 1, 3. Perlakuan A kali B dikurang 1 berarti A-nya tadi adalah N itu 5, B-nya 3, 15 dikurang 1, 14. Persilangan ini tadi kita nitrogen. Nitrogen itu adalah A. Kemudian paritas atau paritas itulah ya. Paritas itu adalah B. Gitu. Nitrogen A ada 5 taraf berarti 5 dikurang 1 berarti 4. Paritas ada B kurang 1, ada 3 dikurang 1 berarti 2. Interaksi A dan B itu adalah A kurang 1 kali B kurang 1 ya. A kurang 1 kali B kurang 1. A-nya berapa? A-nya adalah 5 ya kan? A-nya adalah 5, B-nya adalah 3. Berarti oke ya, perintah untuk formula ya, jadi 8 ya, 4 kali 2 8. Galatnya ini adalah R dikurang 1. Perhatikan dia, dari situ aja kita bergerak. R-nya berapa? R-nya tadi adalah 4. Ulangannya banyaknya adalah 4. Dikurangi dengan 1, dikalikan dengan A kali B. A kali B, A-nya adalah 5, dikalikan dengan B-nya adalah 3, paritasnya ada 3, dikurang 1, jadi ini adalah dB galat 42. dB umum R A B dikurang 1, R-nya adalah R-nya adalah 4, nanti R-nya adalah 4 dikalikan dengan A-nya adalah 5 dikalikan dengan paritas tarafnya 3, kemudian setelah itu dikurangi dengan 1. Oke, jadi 59. Jadi ini derajat bebas sudah terisi. Sekarang kita akan mengisi jumlah kuadrat. Itu ya, kita akan mengisi jumlah kuadrat. Selanjutnya kita akan mengisi dengan jumlah kuadrat. Untuk mengisi jumlah kuadrat kita memerlukan perhitungan-perhitungan seperti tadi sudah kita bahas di PowerPoint. Nah, saya ambil rumus dulu dari PowerPoint-nya untuk mencari jumlah kuadrat dan teman-temannya, begitu ya. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat kita butuh rumus. Perhatikan di sini. Saya copy ya. Faktor koreksi FK. FK itu rumusnya adalah G kuadrat dibagi dengan RAB. Ya, kita buat di sini FK. FK itu rumusnya adalah G itu grand total ya, total dikuadratkan dibagi dengan R dibagi dengan A dibagi B gitu ya. Berarti kita totalkan dulu semua data. Kita totalkan semua data. Oke, ke bawah. Oke, ini adalah G-nya gitu ya. Ini adalah G-nya. Oke, tapi yang dibutuhkan, yang diminta adalah G kuadrat. Maka data ini setelah kita kerjakan, kita totalkan, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan R kali A kali B, dibagi R kali A kali B. R-nya adalah tadi di atas sudah ada, kali 4 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 3 gitu ya. Ini hasilnya adalah, coba kita buat dalam kurung, nanti jangan dia lari-lari. Oke,
1473,91 itu adalah nilai FK. Setelah ketemu FK, maka kita mencari JK umum. JK umum itu rumusnya adalah sigma XI kuadrat dikurang FK. Ya, berarti masing-masing kita totalkan. Baru ditotalkan, XI dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan, baru dikurangi dengan FK. Nah, ini masing-masing kita kuadratkan. Nah, rumusnya kan sigma XI kuadrat. Lalu total dikuadratkan dulu, kemudian dikopi ke samping, berarti sudah mengkopi 4 ulangan. Kemudian kita copy ke bawah, berarti sudah mengcopy 14 jenis perlakuan. Coba ini kita kasih warna kuning gitu ya, biar nanti nggak lari-lari angkanya. Nah, JK umum itu XI kuadrat sigma. Ya, berarti kuadrat ini dijumlahkan yang warna kuning yang sudah XI kuadratkan. Oke, kemudian cek lagi rumusnya, sudah dikuadratkan. Oke, nah kemudian inti JK umum dikurangilah dia dengan FK. Oke, hasilnya 53,5343. Sekarang kita mencari JK ulangan. JK ulangan itu sigma R kuadrat. Sigma R kuadrat berarti disigmakan dulu, baru dikuadratkan untuk ulangannya. Gitu ya, sigma R kuadrat. Maka kita cari di sini sigma. Ulangan itu kan berada di kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Berarti kita totalkan ke bawah. Oke. Jadi di sini saya kasih kode warna kuning juga untuk sigma gitu ya. Berarti kita totalkan untuk masing-masing ulangan. Oke, kemudian kita copy ke samping. Oke, kemudian setelah kita dapat totalnya, kemudian dikuadratkan. Total pangkat 2 ya. Total pangkat 2-nya kita ambil di sini, tetap dikasih warna kuning, berarti ini masih dalam bentuk MERS. Kita hilangkan dulu MERS-nya. Oke, berarti yang di atas dikuadratkan. Ini kemudian kita copy ke samping. Oke, jadi ini adalah sudah R kuadrat. Nah, itu kita sigmakan. Itu berarti sigma total ya, berarti total yang sudah dikuadratkan karena yang diminta adalah sigma RI kuadrat. Kemudian cek lagi rumusnya ya, ini sudah sigma tadi sudah masuk. Nah, jika ulangan dibagi dengan AB, ini dibagi dengan AB, berarti per A kali B. Perhatikan A dikalikan dengan B. Oke. Nah, ini buat di dalam kurung dulu. Ini di dalam kurung dulu. Oke. Kemudian dikurangi dengan FK. Ya, kemudian jika ulangan ini sudah dapat, lanjutkan lagi rumusnya, dikurangi dengan FK 2,59. Kemudian setelah JK ulangan ketemu, sekarang kita lihat JK perlakuan. Dari mana dapat JK perlakuan? Rumusnya adalah sigma TI kuadrat dibagi R. Berarti kita masing-masing perlakuan kombinasi itu kita kuadratkan dulu. Oke, saya di sini beri kode warna lain lagi ya. Beri kode warna lain. Nanti kita beri kode. Nah, yang penting ini disigmakan dulu. Disigmakan dulu masing-masing perlakuan kombinasi ya, kemudian di copy.
Oke, kemudian yang diminta tadi adalah sigma TI kuadrat. T itu treatmentnya. Nah, berarti ini dikuadratkan, dipangkat 2. Oke, kita copy lagi ke bawah. Oke, perhatikan dia yang ini kita beri warna. Perhatikan kalau mengerjakan angka itu harus hati-hati ya, karena selip satu nanti bisa mempengaruhi yang lain. Harus bisa saling di cross check. Nah, dia sigma TI kuadrat. Yang mana disigmakan? Ya, iya, lihat ya. Yang disigmakan adalah yang kuadratnya. JK galat itu adalah JK umum dikurang JK ulangan dikurangi dengan JK perlakuan. Oke, hasilnya 6,3551. Jadi ini sudah dapat FK, udah dapat JK umum, JK ulangan, JK perlakuan, JK galat sudah ketemu. Kita masukkan kembali angka-angka itu di tabel di analisa sidik ragam. Nah, kita tarik datanya JK ulangan. Ya, JK ulangan 2,59. Kemudian JK perlakuan. JK perlakuan 4,58. Nitrogen belum, JKA, JKB belum, JK interaksi belum dapat, JK galat. Sekarang kita cari JK galat. Oke. JK umum. JK umum sudah ketemu. Kita lanjutkan dengan JK umum. Oke. Nah, ini adalah JK yang sudah ketemu. Berarti kita masih kurang 3 lagi. JK nitrogen, JK varietas, dan JK interaksi. Dari mana dapatnya ketiga JK tersebut? Kita ikuti kembali tahapan yang tadi dijelaskan di PowerPoint. Nah, setelah perhitungan, kita diminta untuk menyusun tabel Dewey Kasta untuk faktor A dan faktor B. Tabel Dewey Kasta untuk faktor A dan faktor B. Gitu. Jadi di mana biasanya diletakkan tabel Dewey Kasta? Tabel Dewey Kasta itu biasanya diletakkan sebelum sumber keragaman, gitu ya. Inilah enaknya kalau sudah bekerja dengan komputer. Coba tadi kalau tulis tangan gimana mau ngisipnya, gitu ya. Jadi dia tadi antara N dan V. N itu ada 5 taraf, gitu ya. N0, N1, N2, N3, dan N4. Sedangkan V itu ada 3 taraf, V1,
V2 dan V3. Kita ambil data totalnya, nanti kita ambil data totalnya juga, total untuk N dan total untuk V. Nah, sekarang kita lihat N0 V1. N0 V1 dapatnya dari mana angkanya? Dari perlakuan tadi ini. N0 V1 12,496. N0 V2 N0 V2 1884. Sorry, N0 V2 dari sini 14,192. Nah, N0 V3 15,112. Oke. N1 V1 N2 V1 N3 V1. Nah, ini datanya dilanjutkan terus gitu ya, sampai ketemu tabel Dwikasta dan tabelnya dirapikan. Nah, ini adalah tabel Dwikasta. Tabel Dwikastanya akan kita lengkapi dulu gitu ya, dengan data total supaya nanti mempermudah kita di dalam perhitungan selanjutnya. Nah, oke, jadi kita cek data totalnya disusun. Oke, kemudian data total itu di-copy ya, perhatikan jangan sampai nanti terjadi salah yang mana total, yang mana data sebenarnya gitu ya. Oke, masing-masing di-copy. Oke, diberi kode warna mungkin ya, lebih mudah. Oke, jadi kita sudah dapat N0 total, N1 total, N2 total berapa itu. Nah, kita akan mencari jumlah kuadrat nitrogen, jumlah kuadrat varietas, dan jumlah interaksi. Kembali ke PowerPoint, cek rumusnya masing-masing gitu ya. Kita akan cek rumusnya, bagaimana cara mengerjakan. Oke. Nah, saya akan dekatkan dengan kolom-kolom yang tadi. JKA adalah sigma A kuadrat dibagi dengan RB dikurangkan dengan FK. Itu ya. Jadi JKA adalah sigma A kuadrat. Itu tadi kita sepakat nitrogen. Jadi ini adalah dikuadratkan. Oke, kita copy ke bawah. Kemudian dicari jumlahnya. Karena yang diminta jumlah. Oke, sigmanya udah ketemu. Ya, berarti ini adalah sigma A kuadrat, sigma A kuadrat dibagi dengan RB. Banyaknya ulangan 4 dikalikan dengan tarafnya si B. Itu ya, jadi ulangan kita jumlahnya 4 dikali tarafnya B3 dibagi dengan 12. Kemudian hasilnya ini dikurangi dengan FK. Ya, hasilnya ini dikurangi dengan FK. Ambil rumus FK dari atas tadi. Oke. Ini adalah JKA 41,24. Nah, sekarang kita akan mencari JKB. Ya, JKB itu, lihat rumusnya, sigma B kuadrat dibagi dengan RA. Jadi ini sigma B dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. Ya, sigma B kuadrat di-copy. Oke, dicari sigmanya berapa totalnya.
JKB adalah alokasi sum. Oke. Sigma B dibagi dengan sigma B kuadrat. Tadi sudah kita kuadratkan ya. Dibagi dengan RA. R itu banyaknya ulangan, A itu taraf. Si nitrogen ada 5 taraf, ulangannya ada 4, berarti dibagi dengan 20. Dalam kurung dulu. Kemudian dalam kurung dulu, kemudian nanti dikurangi dengan FK. Dikurangi dengan FK. Oke. Kita cek ada rumus yang belum pas. Jumlahnya JKB adalah 1,06 sigma B kuadrat dibagi dengan RA, R-nya tadi ini ya, R-nya 4, A-nya 5 dibagi dengan 20 dikurangi dengan FK, FK-nya di O4. Oke, FK-nya di O4. Nah, sekarang kita mencari JK interaksi. JK interaksi A dan B, berarti rumusnya dari JK perlakuan, ingat tadi JK perlakuan dikurangi dengan JKA dikurangi dengan JKB. Oke, nah ketemu 2,29. Jadi JKA sudah ketemu, JK nitrogen, JKA. JKA itu adalah 41,24, JKB adalah 1,06, kemudian interaksi, JK interaksi adalah 2,29. Nah, kalau sudah ketemu JK, sudah ketemu derajat bebas, kita akan lanjut untuk mencari kuadrat tengah. Gitu, kuadrat tengah itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi jumlah kuadrat ini dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Itu oke, jadi sudah ketemu kuadrat tengah. Sekarang kita mencari F hitung. F hitung itu adalah rumusnya kuadrat tengah masing-masing dibagi dengan KT galat gitu. Jadi kalau kita F hitung untuk ulangan, kuadrat tengah ulangan dibagi dengan KT galat. Kalau kuadrat tengah untuk perlakuan, berarti F hitung untuk perlakuan adalah kuadrat tengah dari perlakuan dibagi dengan KT galatnya. Jadi selalu dibagi dengan KT galat. Jadi pertama sekali F hitung untuk ulangan, kuadrat tengah ulangan dibagi dengan KT galat. F hitung untuk perlakuan adalah kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, untuk nitrogen, KT kuadrat tengah nitrogen atau A dibagi dengan KT galat. Jadi selalu dibagi dengan KT galat, itu seterusnya gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, jadi F hitung sudah lengkap. Nah, sekarang kalau F hitung sudah lengkap, itu kita bandingkanlah dengan F tabel. Oke, kita bandingkan dengan F tabel. F tabel itu kita bisa pakai dua. Ketelitiannya alfanya di 5% atau alfanya di 1%. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau alfanya 5% dan alfa 1%, tingkat ketelitian yang lebih tinggi adalah di alfa 1%.
DB, DB pembilang 3 dan DB penyebutnya adalah galatnya adalah 42, 3 dan 42. Nah, kalau kita mau mencari F-tabel untuk perlakuan, maka kita mencari DB pembilangnya 14 dan DB galatnya adalah 42. Jadi dia selalu ke galat ya, DB pembilang dan DB galat. Jadi nanti kita cek dulu tabel F, hitung untuk masing-masing gitu ya. 3, ya tadi untuk di 5%, di ulangan, di perlakuan, di nitrogen, varietas masing-masing kita cari, dan di 1%. Jadi silakan dibuka tabel distribusi F-nya masing-masing. Bisa diambil dari buku statistika atau bisa diambil dari internet gitu ya. Coba dibuka di Google, itu ada tabel distribusi F005, tabel distribusi F001. Nah, berikut kita tampilkan tabel distribusi F untuk probabilitas 0,05, 5% gitu ya, 5 per 100 kan sama dengan 0,05. Perhatikan DF untuk pembilang N1, DF untuk penyebut N2. Tadi kita mau cek misalnya 3,3 dan 42, DB pembilangnya 3, DB penyebutnya 42. Ya, 3 itu kolom ketiga, 42 berarti dia kalau di F05 dia adalah 2,83 gitu ya. Kalau 14,42, kalau 14,42, oke. Berarti pembilangnya 14, penyebutnya 42. Berarti dia adalah 1,94. Nah, ini kita lanjutkan terus. Ini kita lanjutkan terus sampai kita dapat semua nilai tabel F05 dan nilai tabel F01. Itu kita lanjutkan gitu ya, supaya kita bisa isi di Excel-nya gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk mengisi F-tabel tadi 5% di 3 dan 42, kita memperoleh angka itu adalah 2,83. Masukkan di Excel gitu ya. Kemudian untuk perlakuan 14 dan 42, kita memperoleh angka 1,94. Kemudian kita lanjutkan dengan 4 dan 42 di 005, 4 dan 42 kita cek dia di tabel 005, 4 dan 42. Oke, 2,59 ya, jadi hasilnya adalah 2,59. 2 dan 42, 2 dan 42. Nah, 2 dan 42 3,22. Hasilnya adalah 3,22. Kemudian 8 dan 42 F05 ya, jangan sampai salah larinya ke F01. 8 dan 42 adalah dia di 2,17. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk tabel 0,01 atau tabel 1% ya, untuk 3 dan 42. 3, 42 itu 5,15. Oke, untuk 14 dan 42.
14 dan 42. 14, kemudian di sini ada 42, yaitu 2,54. Jadi angka di 1% itu biasanya selalu lebih tinggi ya daripada di 5%. Kemudian 4 dan 42. 4 dan 42. 42 3,80. 3,80. Kemudian 242. 2 dan 42. 5,15. 5,15. Kemudian 842. 842. 2,97. Oke, kita sudah mengisi tabel F tabel ya, tabel distribusi F sudah kita isi. Kemudian kalau ini sudah dapat, sudah kita kerjakan, kita lanjut untuk mengambil kesimpulan ya, untuk mengambil kesimpulan. Coba letak kesimpulan biasanya adalah berdampingan dengan si F hitung ya. Ingat cara menyimpulkan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 1%, pada taraf 5% dulu. F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 5%, maka dia adalah nyata. Gitu ya, bintang 1. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel di 1%, maka dia adalah bintang 2. Sangat nyata. Jadi dia kalau dia lebih besar dari F 1%, maka dia adalah sangat nyata. Makanya perhatikan ya kan, ini coba 21 lebih besar dari 2,54 ya, lebih besar dari 2,54, maka dia bintang 2, sangat nyata. 68,14 dia lebih besar dari 3,8, maka dia sangat nyata. Nah, 3,49 lebih kecil daripada 5,15, tetapi lebih besar dari 3,22. Perhatikan di sini 3,49 dia lebih besar dari 3,22. Berarti dia bintang 1. Tetapi dia lebih kecil dari 5,15. Berarti ini hanya bintang 1 saja. Kemudian 1,89 lebih kecil dari 5%. Lebih kecil juga dari 1%. Berarti dia adalah TN. Ya, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa ulangan itu adalah berbeda sangat nyata antara ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 itu ya, berbeda sangat nyata. Perlakuan, hasil, produksi, ini kan tadi parameternya produksi, berbeda sangat nyata karena pengaruh ulangan. Kemudian perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap produksi. Gitu ya, perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap produksi. Nitrogen berpengaruh sangat nyata terhadap produksi. Varietas berpengaruh nyata terhadap produksi. Interaksi antara nitrogen dan varietas tidak nyata, berarti tidak ada interaksi antara nitrogen dan varietas terhadap parameter produksi. Itu ya cara membacanya. Jadi dari sini kita sudah langsung dapat 5 kesimpulan. Beda dengan yang tadi kalau menggunakan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap kita hanya 1 saja kalau dia faktor tunggal. Tapi ketika kita di sini adalah rak faktorial yang kita gunakan, ada 5 ukuran yang bisa dikeluarkan. Adalah hasil produksi berdasarkan ulangan.
kemudian berdasarkan perlakuannya berbeda atau tidak, berdasarkan aplikasi nitrogennya ternyata sangat berpengaruh nyata, kemudian berdasarkan varietasnya berpengaruh nyata, tidak ada interaksi antara nitrogen dan varietas terhadap parameter produksi. Jadi ini jalannya cukup panjang begitu ya. Tetapi dengan cara ini kita bisa menyimpulkan beberapa faktor, pengaruh beberapa faktor terhadap satu parameter. Gitu ya. Jadi ini ada pengaruh nitrogen, ada pengaruh varietas, ada pengaruh interaksi. Tiga faktor di sini sudah mempengaruhi, sudah bisa kita uji secara statistik. Inilah salah satu cara di dalam menganalisa gitu ya, salah satu cara di dalam menganalisa, dan hasil analisa itu diterima di dunia umum gitu, di dunia ilmiah, bisa masuk ke jurnal begitu. Nah, tidak hanya sebatas perbedaan angka, tetapi angka itu diuji secara statistik. Jadi di sini silahkan banyak menggunakan tools, yang mana saja tools yang mau dipakai di dalam menganalisa produktivitas. Itu tergantung kepada kita masing-masing yang menganalisa. Jadi tools ini cocok dengan parameter ini, tools ini cocok dengan kondisi seperti ini. Jadi kita dalam menganalisa produktivitas harus bisa memanfaatkan banyak tools, yang mana yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi data yang akan kita analisa. Demikianlah penggunaan rancangan acak kelompok lengkap faktorial di dalam analisa produktivitas. Mudah-mudahan ini akan menambah kaya mahasiswa di dalam menganalisa produktivitas. Banyak tools, banyak alat yang bisa kita lakukan untuk analisa produktivitas. Sekian dan terima kasih. Sukses buat kita semuanya.